Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hanan Shihab GRS Kriya Ruqyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tawadhu, yang mana akhir-akhir ini mungkin banyak kita jumpai orang-orang yang merasa punya ilmu, begitu merendahkan terhadap orang-orang yang dianggap tidak punya ilmu. Mungkin karena merasa punya ijazah dari Timur Tengah atau gimana. Ini khususnya ilmu agama loh ya. Dan juga ilmu-ilmu yang lain. Dan akhir-akhir ini kita juga menjumpai banyak orang yang merasa kaya, begitu merendahkan orang-orang yang mereka anggap miskin. Ya, dianggap masa depannya suram lah, atau kehidupannya tidak tentu arah lah. Dan kali ini kita akan mengambil suatu hadis dari kitab Sunan Abi Dawud. Ya, Sunan Abi Dawud. Oke, langsung saja kita baca ya. Haddatsana Musaddadun. Ini Musaddad bin Musarhad. Ana Yazid ibna Zurek wa Yahya ibna Sa'id haddatsahum qala haddatsana Aufun qala haddatsana Qasamah ibnu Zuhair qala haddatsana Abu Musa al-As'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda. Jadi beliau menceritakan tentang asal-usul manusia. Begini sabdanya. Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sungguh Allah menciptakan Nabi Adam itu dari genggaman yang mana Allah menggenggamnya dari seluruh bumi. Artinya seluruh jenis tanah. Jadi Adam itu diciptakan oleh Allah dari intisari bumi, yang mana kita semua tahu bahwa bumi atau tanah itu jenisnya beraneka ragam. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada juga yang warnanya putih. Ada yang empuk, subur, ada yang keras, tandus, macam-macam. Jadi Adam itu diciptakan dari semua unsur tanah, baik yang subur, yang tandus, yang keras, yang lunak, yang empuk, semuanya digabungkan. Dari situlah Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian setelah Adam tercipta,
faja'a banu Adam ala qadril ard. Sehingga terciptalah keturunan Adam itu atas kira-kiranya bumi. Atas kira-kiranya bumi. Ja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad wa baina dzalik. Jadi di antara anak Adam itu ada yang warna kulitnya merah. Ya, warna kulitnya merah. Ya, seperti orang-orang Eropa itu. Ada juga yang warna kulitnya putih seperti orang Jepang, ya, orang Cina. Ada juga yang warnanya hitam. Hitam ini seperti orang Afrika yang kulitnya ya hitam betul. Hitam, rambutnya keriting, giginya putih. Nah, itu ya. Wa baina dzalik, dan ada yang di antara demikian itu. Dianggap hitam ya enggak hitam, dianggap putih ya enggak putih. Dianggap merah juga enggak merah. Seperti orang Jawa ini kulitnya seperti sawo matang. Atau ada yang bilang tebok bosok. Ya, seperti apa? Pohon pisang yang busuk itu. Nah. Jadi anak turun Adam warna kulitnya ya seperti tanah itu. Ya, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang lain. Kemudian secara tabiat juga sama. Wasahlu, ada yang tabiatnya itu gampang. Wal hasnu, dan yang kasar. Jadi ada yang tabiatnya itu gampang, lunak, dijak ngomong gitu ya. Enak, diajak diskusi baik-baik ya bisa menerima. Ada yang kebaliknya. Jadi kasar, mudah marah, terus diajak ngomong baik-baik ya kurang bisa menerima, wataknya juga macam-macam seperti itu. Kemudian wal khobis wa thayyib, di situ ada yang jelek, ada yang baik. Ini ada yang mengartikan ada yang kafir, ada yang beriman. Lah, untuk di riwayat Yahya bin Sa'id itu ada tambahan lafadz wa baina dzalik. Ada ya tidak begitu lunak, juga tidak begitu keras. Ada yang beriman tapi suka maksiat, itu juga ada. Itu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah gini loh. Tanah itu kalau subur, ya kalau subur itu ditanami sekali itu sudah bisa menumbuhkan tanaman, ya. Tapi kalau tanah itu tandus, itu butuh disiram berkali-kali baru bisa menumbuhkan tanaman. Nah, orang-orang yang mungkin merasa ilmunya banyak, baca kitab banyak, kemudian studinya juga sampai ke luar negeri, mungkin ke Timur Tengah atau gimana, itu
bisa jadi mereka itu sebenarnya adalah tanah yang tandus. Gitu loh. Jadi untuk menjalankan agama itu mereka dipaksa untuk membaca kitab yang tebel-tebel. Ya, ibarat tanah itu hanya untuk menumbuhkan tanaman itu harus disiram berulang-ulang kali. Ya, dan bisa jadi orang yang hidupnya biasa, belajar agamanya ya biasa saja, baca kitab ya kitab yang cuma tipis-tipis gini. Tapi ternyata ya sudah bisa praktek agama secara baik. Bisa taat betul sama aturan Allah Rasul. Itu loh ya. Jadi alangkah indahnya seandainya orang yang mempunyai ilmu itu justru tawaduk. Ya, tawaduknya begini. Lah ya, itu loh. Orang-orang awam itu secara lahiriah memang awam. Secara lahiriah memang awam. Tapi nyatanya ibadahnya ya tertib, ya baik. Ya, hidupnya ya lurus-lurus saja. Tidak suka cari masalah sehingga dalam hidup ya tidak banyak masalah. Jangan-jangan mereka itu adalah tanah yang subur itu. Nah, gitu loh. Nah, sementara saya yang ilmu saya banyak, saya baca kitab banyak. Nah, jangan-jangan saya ini adalah orang yang ibarat tanah itu tanah yang tandus. Jadi hanya untuk menumbuhkan tanaman harus disiram berulang-ulang kali, harus dipaksa membaca kitab yang tebal-tebal. Tuh. Sehingga kalau bisa tawaduk seperti itu, nanti enak, ya, enak. Jadi tidak ada rasa lebih tinggi, tidak ada rasa lebih pol, tidak ada rasa atau perasaan menganggap orang yang ilmunya sedikit kelihatannya itu dianggap tersesat, ya, tidak tahu jalan menuju surga. Nah, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi karena bisa jadi orang yang ilmunya banyak itu justru adalah orang yang bodoh sebenarnya. Ya, orang yang bodoh. Ibarat tanah itu tanah tandus. Ya, sehingga untuk bisa menjalankan agama dia harus belajar banyak ilmu. Dan kadangkala orang yang merasa ilmunya banyak itu tidak langsung praktek. Ngajak debat orang dulu. Aku atau kamu yang lebih pinter. Aku atau kamu yang lebih menguasai materi. Lah di sisi lain orang-orang yang kelihatannya awam itu yang ngaji kitabnya tipis-tipis itu dapat 1 hadis 2 hadis langsung dikerjakan, langsung diamalkan. Berarti mereka lebih cerdas. Begitu juga orang-orang yang merasa kaya, hartanya banyak, itu tidak perlu merendahkan orang yang dianggap hartanya lebih sedikit, tidak perlu. Karena dengan kekayaan yang Anda punya itu, sebenarnya Anda adalah orang yang lemah. Kok bisa? Anda tidak bisa hidup dengan fasilitas seadanya. Ya kan? Tidur kasur harus empuk, makanan harus mewah, rumah harus megah kan gitu kan? Itu pertanda Anda lemah. Ya. Dan bisa jadi orang yang jenengan anggap miskin, tidak punya masa depan itu adalah orang-orang yang kuat. Nyatanya mereka bisa hidup dengan fasilitas seadanya.
ya kan? Makan seadanya, tidur ya pokoknya ngelundung dimanapun bisa. Rumah ya tidak begitu megah. Gitu loh. Jadi karena manusia itu asalnya dari tanah dan kita tidak tahu ya, kita itu berasal dari tanah yang mana. Jangan-jangan kita sudah baca ilmu kitab yang banyak, punya ilmu yang banyak, kita itu sebenarnya adalah tanah yang tandus. Jangan-jangan kita dikodar kaya oleh Allah, itu karena Allah tahu kita itu orang lemah. Jadi tidak bisa hidup dengan fasilitas seadanya. Ya kan? Nah, sehingga kalau bisa seperti ini, hidup itu nyaman. Jadi tidak ada pihak-pihak yang suka menghina, merendahkan, menganggap sesat, menganggap lemah, menganggap tidak punya masa depan, tidak ada. Lah, berhubung semuanya baik, tidak ada yang seperti itu, sehingga tidak perlu ada orang yang harus tersinggung, harus sakit hati. Sehingga hidup di dunia itu damai, enak, nyaman, gitu. Lah, dan yang lebih parah lagi, seandainya betul orang yang ilmunya banyak itu adalah orang yang ibarat tanah adalah tanah tandus. Ya, terus dia menghina orang lain yang mereka anggap awam, tapi ternyata mereka adalah tanah yang subur. Ini kan kesalahan yang double. Sebenarnya dia itu hina, tapi menghina orang lain. Sebenarnya dia lemah, tapi sombong. Ya, semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan jenengan semua. Jadi alangkah baiknya seandainya yang namanya padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.